Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Cordelia semua kembali di Cordelia Health Chat episode 4. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Ini salah satu dokter di klinik Cordelia. Beliau ini dokter umum. Nama beliau adalah akan diperkenalkan langsung sama beliau sendiri. Silakan. Halo, nama saya Muhammad Anahri Mustafa. Saya merupakan dokter umum, salah satu dokter umum di Cordelia Medical Center. Oke, baik. Dokter berarti udah sama Cordelia Group nih baru bergabung juga berarti dok ya? Betul. Sebelumnya dokter di mana aja dok sudah? Sebelumnya saya pernah di klinik, kemudian ada juga di satu klinik salah satu BUMN. Oke. Juga saya berpraktik di sana sampai sekarang. Jadi sambil di Cordelia di sana juga masih tetap berpraktik. Baik. Berarti nggak cuma di Cordelia aja dok ya? Betul. Mungkin buat teman-teman yang kenal sama dokter Anahri ini, hari ini tamu spesial kita adalah dokter Anahri ini. Kalau untuk kasus yang biasanya dokter tanganin berarti apa aja dok itu dok? Kalau di klinik ya, di klinik terutama di klinik yang BUMN tadi, karena memang kecenderungannya pegawai-pegawai dan ke arah pensiunan, jadi lebih ke arah penyakit-penyakit metabolik, didominasinya oleh itu. Jadi Penyakit seperti metabolik itu apa aja tuh? seperti hipertensi, kemudian hiperkolesterol, diabetes, seperti itu. Yang berlebihan. Betul. Itu istilahnya hipermetabolik. Gangguan metabolik. Gangguan metabolik. Oke, paham. Kalau di sini berarti sama juga dok, itu yang di handle berarti dok? Iya, kurang lebih sama. Baik. Nah tapi dok, kalau saat ini nih kayaknya ada kasus yang menarik tuh ini dok. Kemarin tuh ada video dok, yang bukan video aja sih, berita-berita yang nyampaikan kalau misalnya ada anak cacingan tuh sampai meninggal dok. Dokter tahu nggak itu dok? Saya ingat-ingat dulu. Apa? Yang di Jawa Barat? Iya, yang di Jawa Barat itu dok. Soalnya ada lagi yang baru. Ada lagi yang baru. Dengar lagi, yang di Bengkulu. Cacingannya juga sama juga itu, penyakitnya sama juga itu dok. Betul. Apa itu dok? Cacingan. Kalau Koko sendiri kan menganggap cacingan tuh dulu memang ada video yang kayak masuk dalam usus kayak banyak banget cacing kayak gitu. Apakah yang kayak gitu dok? Apa gimana dok itu? Untuk cacingan sendiri ya, secara definisi, jadi cacingan itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh cacing. Nah, cacing kan macam-macam nih, banyak. Tetapi pada kasus tersebut itu disebabkan oleh cacing yang namanya Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Iya, biasanya kalau penyakitnya orang yang telah terinfeksi itu kita sebut dengan askariasis. Itu apa dok spesialnya si askariasis ini dok? Memang berbahaya sampai membunuh gitu kah atau gimana dok? Sebenarnya kalau sampai seseorang terkena infeksi cacing sampai dengan meninggal, artinya infeksi itu sudah berlangsung lama. Sehingga cacing itu kan menginfeksi dalam tubuh manusia. Lebih mudahnya gini aja deh mas. Sebelum kita bicarakan lebih panjang, kita pahamin dulu nih siklus hidupnya. Jadi nanti bisa mas kembangin kemana-mana tuh. Menjawab simpelnya dok ya. Menjawab berbagai pertanyaan nanti dari siklus itu sendiri. Jadi ketika seseorang itu terinfeksi cacing, kan ada cacing dewasa di dalam saluran pencernaannya, yang mana cacing dewasa ini dia mampu bertelur sangat banyak mas. Ribuan bahkan sampai ratusan ribu. Terutama betul. Terutama si Ascaris ini, beberapa literatur itu menyebutkan bahkan sampai 200.000 sekali bertelur. Sekali bertelur. Banyak banget ya. Sehingga telur yang sudah dibuahin ini dia secara langsung dan tidak langsung lah ya, itu akan keluar bersama dengan kotoran. Kotoran yang keluar itu akan mengendap di tanah lah ya. Di tanah. Dan si cacing Ascaris ini kita sebutnya juga salah satu cacing yang tergolong dalam soil transmitted helminths. Artinya dalam siklus hidupnya dia membutuhkan tanah sebenarnya. Memang seharusnya butuh tanah tuh, nggak bisa misalnya di dalam perut terus. Nggak bisa. Jadi dia harus keluar dulu untuk berkembang ke siklus hidupnya selanjutnya. Paham. Betul. Jadi kan yang keluar dari tubuh itu adalah telur uninfektif, jadi tidak bisa menginfeksi sebenarnya yang baru keluar itu ya. Betul. Ketika dia di dalam tanah, dia berinkubasi di tanah itu, mungkin karena lingkungannya lebih cocok seperti itu ya.
dia berkembang menjadi telur infektif, Mas. Oke. Dari telur infektif ini, kemudian kan banyak faktornya nih, kan dia terletak di tanah, mungkin yang namanya anak-anak sering bermain di tanah, sering main di luar, kemudian belum mengerti terkait dengan kebersihan diri, belum begitu paham seperti itu ya, sehingga misalkan dia entah apa namanya dia bermain atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, misalkan anggap saja dia mengambil makanan tanpa mencuci tangan, Mas. Bisa kebayang ya. Sedangkan di tangannya dia habis main tanah, ada telur askarisnya. Oh, bentuknya telur tuh masih ya dari telur. Tanah tuh. Oke, baik. Jadi dia bersama makanan tadi, dia akan tertelan lagi. Oke. Masuk ke dalam usus 12 jari, di duodenum, itu dia akan berkembang dan menetas di sana. Oh, paham. Berubah menjadi larva ya. Larva itu kecil. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Oke. Larva ini karena ukurannya sangat kecil, dia dapat masuk ke dalam pembuluh darah, Mas. Sampai ke pembuluh darah tuh, Dos. Betul. Dari pembuluh darah kan kita bisa bayangkan kan? Iya. Pembuluh darah bisa kemana-mana nih, paham. ke seluruh organ. Namun ada satu organ yang paling disukai oleh si cacing ini, Mas. Itu paru. Kenapa paru, Dok? Maksudnya kan kalau makanan, padahal kan di paru kan kalau bayangan saya, Dok ya, itu kan cuma ada angin atau apa. Kalau perut kan mungkin ada makanannya atau apa gitu. Kebanyakan organisme yang menginfeksi manusia itu, Mas, justru memilih paru sebagai apa ya, tujuan dia tempat berinfeksi, karena di sana pembuluh darahnya kan banyak diisi oleh kapiler, ketersediaan makanannya banyak, kemudian udara juga. Oh, mereka udara freshnya kan paham. tersedia di paru. Mereka juga butuh udara sebenarnya ya, makanya larinya ke paru. Oke. Jadi di paru dia berkembang dan respon tubuh kan pasti selalu ada ya. Jadi terbentuk di sana reaksi imun, sehingga terbentuk gambaran biasanya seperti pneumonia. Pneumonia atau peradangan pada paru itu kan pastinya muncul gejala-gejala lah ya. Salah satunya adalah batuk. Ketika anak itu mulai batuk karena si larva cacing tadi, larvanya ini ikut ke bawah ke atas, Mas. Karena batuk itu kan merupakan salah satu respon tubuh kita buat membersihkan saluran napas kita. Nah, ketika kita batuk, larva ini ikut terbawa ke atas dan kembali tertelan. Terutama anak-anak kan biasanya nggak dibuang, ditelan lagi dahaknya. Sehingga balik lagi ke saluran cerna dan dia berkembang menjadi dewasa. Terulanglah proses itu, Mas. Dia bertelur lagi, kemudian keluar lagi. Ini insight baru banget sih, Dok. Kok kira tuh ini, Dok, bener-bener cacingan tuh cuma ada di perut, di usus gitu. Ternyata memang kayak bisa gitu jalan-jalan ya. Sampai ke pembuluh darah berarti. Loh, yang di pembuluh darah tuh berarti bisa ada cacing yang sampai tumbuh di pembuluh darah gitu kan, Dok? Atau buat jalurnya aja tuh sebenarnya? Dia jalurnya sih, Mas. Oh, jalur ke paru-paru tadi ya, jalur utamanya tadi ya. Namanya makhluk hidup kan dia punya tempat ideal untuk tumbuh seperti itu kan, yang termasuk di paru tadi. Oh, paham. Jadi kebanyakan meninggalnya ini berarti gara-gara infeksi di parunya tadi, Dok ya? Infeksi parunya bisa, kemudian misalkan udah berkepanjangan. Kalau Mas ingat lagi kasus-kasus yang terjadi, kan pasti disertai dengan gizi buruk. Oh, paham. Habis itu, pokoknya secara kondisi dia itu udah turun. Paham. Artinya itu udah lama. Tapi mungkin nggak, Dok, misalnya nih gizi dia baik nih, mungkin nggak si cacing ini terfix gitu, maksudnya hilang atau mati di dalam tubuh gitu, mungkin nggak, Dok? Pada orang dewasa mungkin. Karena sistem kekebalan tubuh orang dewasa kan udah mampu lah ya, udah lebih matang. Tetapi pada anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya belum sebagus orang dewasa, ini lebih berisiko lah ya, lebih terhadap infeksi cacing itu sendiri. Makanya dengan perilaku atau kesadaran dia akan kebersihan yang masih minim, kekebalan tubuhnya juga masih minim, akhirnya cacing ini lebih mudah lah ya berkembang pada anak-anak. Karena tadi imunnya masih kurang kuat ya dibanding orang dewasa. Tapi kita kalau misalnya orang dewasa nih, berarti ada kemungkinan kita sebenarnya terpapar nih, tapi karena imun kita udah kuat, itu bisa mengatasi si cacing-cacing ini. Mengatasinya itu maksudnya mereka mati di dalam kah atau apa, Dok? Itu, Dok? Terhadap daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita itu mampu membunuh si cacingnya. Cacingnya otomatis mati di dalam berarti. Tapi itu nanti keluar, Dok? Atau tetap stay di situ aja?
Harusnya sih keluar. Harusnya keluar. Oh, dari kotoran tadi berarti. Betul. Jadi cacing-cacing yang mati itu akan keluar beserta dengan kotoran. Oke. Nah dok, itu kan paru dok ya. Tapi justru banyak orang-orang nih mikirnya kalau cacingan sama kayak saya tadi dok. Mungkin orang-orang yang umum, mungkin orang-orang awam mikirnya cacingan tuh ditandai di perut gitu, perut buncit atau apa. Nah ada nggak sih dok kita bisa ngelihat tanda-tanda kalau anak kita atau kita sendiri tuh cacingan dan berbahaya gitu? Ada nggak dok? Di fase awal saya bilang sulit mas. Kenapa? Karena kebanyakan memang asimptomatik ya. Asimptomatik itu artinya tidak bergejala, tidak merasakan lagi ketika di awal-awal infeksinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, cacingnya udah dewasa, apalagi terkena reinfeksi ya. Maksudnya infeksi yang berulang, sehingga cacing dewasanya semakin banyak. Ini mungkin akan menyebabkan gejala-gejala yang mungkin dirasakan atau dilihat oleh orang tua. Misalkan pada sklerosis tadi bisa dapat menimbulkan pneumonia tadi ya, gitu anaknya tahu-tahu kok ini batuknya nggak sembuh-sembuh, sudah dikasih obat batuk dan lain-lain seperti itu ya, antibiotik sudah masuk kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian gejala yang terkait dengan saluran cerna, anaknya ini merasa mual, muntah, kemudian penurunan nafsu makan, kemudian pada beberapa kasus infeksi cacing tertentu itu bahkan beraknya itu bisa bercampur darah. Jadi diare ataupun disentri. Disentri itu kan BAB cair yang bercampur dengan darah. Itu bisa terjadi. Bahkan pada kasus yang lebih parah lagi, di mana cacingnya itu sudah terlampau banyak, ya bisa keluarnya cacing. Oh menyumbat justru, nggak bisa keluar berarti? Mungkin karena saking banyaknya ada aja yang keluar. Tapi karena dia cacing itu kan bisa berbelit-belit segala macam, itu bisa menyumbat saluran cerna juga. Oh paham. Berarti kita nggak bisa sadar loh dok, maksudnya nggak bisa tahu ini kan tadi simptomnya pun juga mirip-mirip kayak penyakit lain kan dok. Kita nggak tahu nih antara ini cacingan atau penyakit lain gitu. Kalau kita ngomong beberapa jenis tertentu, mungkin ada ya. Ada yang bisa kita amatin secara langsung. Misal kayak cacing kremi. Oh itu cacing kremi yang di pantat gitu dok ya berarti? Betul. Nah pada anak-anak yang terkena cacing kremi, anaknya ini biasanya tidurnya gelisah, sering menggaruk ke area pantatnya. Kenapa? Karena pada malam hari cacing ini lebih aktif untuk bertelur mas. Dan tempatnya bertelur itu adalah di sekitar anus atau pantat bagian luar. Iya ini kremi ini ya. Ya ini kremi. Sehingga sebagai reaksi itu anak kan merasa gatal ya, karena ada cacing di situ. Sehingga anak akan lebih sering menggaruk area pantatnya. Jadi akibat garukan itu juga bisa terlihat seperti luka lecet di area pantatnya. Seperti itu. Itu kremi berarti dok ya. Kemudian yang contoh lain misalkan cacing pita itu dok. Cacing pita itu dari makanan, Mas. Oh itu makanan. Dari daging ya? Daging khususnya. Daging. Cacing pita yang berasal dari sapi itu adalah kita sebutnya Taenia saginata. Kemudian yang dari babi itu dapat menyebabkan Taeniasis. Nama cacingnya itu adalah Taenia solium. Ya, beda pun babi. Itu babi dan sapi itu beda berarti. Beda secara morfologinya juga beda. Dan ini resiko yang mereka bawa beda atau sama dok itu? Jadi cacing ini kan si cacing pita ini ya lumayan banyak ya permasalahannya. Dia itu ketika sudah bertelur kemudian berkembang, dia dapat masuk ke area otot, Mas. Ke otot tuh? Betul. Oh iya, make sense sih. Maksudnya dia di daging pun kan itu masih gitu kan ya. Otot, Iya, paham. Dia ketika dalam bentukan larva memasuki ke area otot. Sehingga gejalanya pun bisa demam, ruam atau di otot-ototnya terasa mialgia atau nyeri-nyeri badan seperti itu. Bahkan ke otak pun bisa. Itu ada tandanya kan enggak dok kalau cacing pita tuh kelihatan? Kalau dia masuk ke dalam otot tubuh, dia akan menyebabkan seperti pegal-pegal begitu ya. Ketika ke kepala itu bisa bahkan menyebabkan kejang. Oh itu, tapi kan, nah itu kan masih belum tahu tuh dok, dia cacing atau penyakit lain gitu. Betul. Dok. Itu apa yang nggak ada indikatornya apa dok? Itu kayak nggak ada. Itu nanti ketahuannya ketika di pemeriksaan harus selanjutnya. Betul. Oke, berarti kita nih kayak memang nggak bisa lah nganggep ini penyakit biasa atau ini cacingan gitu, nggak bisa ya. Yang nampak terlihat itu biasanya cacing infeksi dari cacing tambang.
Apa tuh cacing tambang? Cacing tambang itu contohnya ada yang paling sering ada dua ya, Necator americanus sama Ankylostoma duodenale. Dia itu masuknya, jadi infektifnya kalau Ascaris tadi kan bentuk telur mas. Iya iya. Kalau cacing tambang ini dia bentuk larva sudah. Oh pas sudah lagi kecil-kecilnya. Iya, jadi di tanah itu dalam bentuk larva sehingga dia masuk menembus kulit pada area-area yang sering terkena tanah. Tadi. Jadi biasanya di telapak kaki, di tangan, dan bentukannya itu seperti apa ya? Seperti jalur kemerahan, terasa gatal. Jadi seperti terowongan, membentuk jalur dia. Itu khas pada kita sebutnya kalau masih di kulit Cutaneous larva migrans. Itu disebabkan oleh dua cacing. Tapi itu dia nggak bisa sampai masuk ke dalam tubuh berarti? Bisa tuh dari kulit itu berarti? Iya. Justru itu tempat masuknya. Tempat masuknya aja itu yang jalurnya itu ya? Berkembang biak dan lain-lainnya tetap di saluran cerna. Oh paham. Oh berarti yang dari kulit-kulit masih kelihatan lah dok ya? Tapi kalau misalnya yang... Tapi yang kalau dari telur kan nggak begitu. Di dalam itu ya nggak bisa dan memang harus diperiksa berarti dok ya? Jadi teman-teman nggak bisa nih kayak misalnya, aduh nih pantat gatal langsung kemian, nggak bisa. Mungkin ada bisul atau apa gitu juga ya dok. Atau misalnya tiba-tiba kejang-kejang, banyak banget kalau kejang-kejang kan malah. Jadi kalau pegel-pegel bisa aja memang capek. Tapi kalau misalkan kayak kremi itu kan masih sering lah ya kelihatan bentukan cacingnya, apalagi ketika pagi. Nah, kelihatan gimana dok maksudnya? Biasanya ada yang masih di sekitaran pantat itu. Bahkan ada yang menempel di celana dalam biasa. Dia bukan yang kecil mikro-mikro enggak gitu. Kelihatan memang benar-benar kayak cacing. Cacing kremi itu kalau Mas pernah lihat, dia kayak seperti parutan kelapa mas, besarnya sekitar setengah senti, panjangnya ya. Kayak belatung gitu dok berarti. Betul. Tapi lebih tipis berarti dia ya. Betul. Dia kayak parutan kelapa lah. Iya. Bisa kebayang ya, besar dan bentukannya warna putih kekuningan. Apa yang harus kita lakukan dok? Maksudnya kan cacingnya berarti banyak banget kan dok? Di mana-mana ini ada cacing nih. Betul. Apa yang bisa kita nih sebagai orang yang mau tidak cacingan lakukan dok? Baik, jadi cacing itu kan paling utamanya tadi ya ada terkait dengan faktor kebersihan, kemudian faktor makanan dan faktor lingkungan. Ada 3 faktor ini. Faktor kebersihan tentunya kita harus membiasakan diri nih untuk mencuci tangan, terutama di waktu-waktu seperti misalkan sebelum menjamah makanan, sebelum mengolah makanan, kemudian setelah dari toilet, kemudian setelah mengolah tanah atau bermain dengan tanah, misalkan pada anak-anak, itu harus diajarkan. Kemudian terkait dengan pengolahan makanan. Telur cacing itu sering kali terbawa dari makanan mentah. Ya kan, termasuk daging tadi kan, betul. di daging mentahnya kan yang terdapat cacingnya. Jadi kalau seperti sayuran dan buah, apalagi, mohon maaf nih, ada beberapa mungkin yang menggunakan kotoran atau tinja manusia sebagai pupuknya, kan bisa malah jadi risiko baru. Jadi setiap kita mendapat sayur ataupun buah, baiknya kita cuci bersih dulu. Dan apabila berkulit, ya baiknya dikupas aja. Dikupas aja ya. Betul. Habis itu daging-dagingan dan sayur tadi juga baiknya adalah dimasak dengan matang. Masak aja dulu ya, nggak usah ngambil resiko fresh gitu, nggak usah. Jangan ya, bahaya. Di Jawa Barat juga, ini nggak tahu ya teman-teman yang dari Jawa Barat ya, setahu saya, tapi kan kalian juga suka ada budayanya apa sih istilahnya tuh, lalapan apa sih istilahnya dok, yang kayak sayur mentah dimakan gitu langsung kayak gitu. Itu memang kelihatannya seger sih, tapi kayaknya itu juga resiko juga dok ya kayak gitu ya. Paham, lebih baik dimasak. Jadi masakan tadi ya. Habis itu menutup makanan juga masuk juga itu. Iya. Dari menutup, kenapa menutup? Dari udara ada cacing juga, apa gimana dok? Seperti cacing kremi itu bilangnya ada yang bisa menular udara. Loh. Karena mungkin saking kecilnya kali. Paham. Kemudian itu tuh dia ini nggak sih dok, kayak hinggap ke binatang gitu nggak sih dok? Itu juga bisa. Itu bisa juga tuh. Misalkan lalat nih, dia hinggap ke kotoran yang dibuang sembarangan, misalkan terus hinggap lagi ke makanan. Bisa tuh bawa juga ya. Habis itu apa lagi? Kebersihan lingkungan ya, maksudnya kebersihan di rumah, termasuk kebersihan tempat tidur, pakaian, handuk. Ini
tentunya harus dijaga. Terutama apabila memang di anggota keluarga itu udah ada yang terindikasi kena cacing. Cacingan itu harus ekstra care Betul. banget ya. Itu bahkan harus disiram dengan air panas dulu pengelolaannya ya. Oke. Jadi dimasukin aja ke baskom seperti itu, siram dengan air mendidih, biarkan sampai dingin baru dicuci seperti biasa. Itu kebunuh nggak dok kena air panas tuh berarti? Kebunuh. Nah dok, tapi kan kayak di dalam sini kan misalnya ada mereka tuh masuk lambung nggak sih dok? Maksudnya kalau itu asam tuh mereka nggak ngaruh berarti? Asam itu karena ya mungkin tahan kali ya. Oh, tapi kalau panas dia Panasnya kan mendidih. panas sendiri ya, paham. Oh, bisa langsung hancur. Oke, berarti kalau cuman panas asam itu dia nggak terlalu ngaruh ya, masih bisa survive ya dia. Oh, paham. Kan nggak semua bakteri habis itu cacing juga akan langsung mati dengan ketemu asam. Oh, paham. Berarti memang benar-benar tadi ya tadi dari makanan, habis itu kebersihan kita diri sama lingkungan tadi harus dijaga semuanya. Kalau udah tiga-tiganya itu dok, itu udah berapa persen dok? Persenan kita bebas cacing dok? Atau masih ada kemungkinan kena cacing juga dok? Kalau itu bisa terjaga dengan baik ya harus bebas. Harusnya bebas ya. Karena mengingat rute terbanyak dari infeksi cacing adalah fekal oral tadi, kemudian dari makanan yang secara tidak sengaja, misalkan dia mengandung cacing, kita makan mentah atau tidak dimasak dengan baik, sehingga masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Berarti yang pas di Garut tuh memang benar-benar itu udah lama juga dok ya itu. Kemungkinan besar itu udah nggak baru kena langsung jadi meninggal gitu enggak. Dan juga ditambah tadi imunnya juga nggak kuat dari gizinya kurang juga. Itu gimana dok treatmentnya dok? Seharusnya tuh misalnya kita punya kerabat nih yang kayak gitu juga dok, misalnya apa langkah terbaik tuh apa yang harus dilakukan dok? Ini kita bagi beberapa fase ya. Misalkan dia di fase-fase awal, anaknya masih segar, masih ceria lah ya. Cuma si orang tua ini udah ketemu nih cacingnya nih. Ya, itu bisa aja dikasihkan obat cacing. Salah satu program pemerintah juga ada sebenarnya, cuma kan anak usia sekolah sama balita ya. Itu ada program namanya kalau nggak salah POPM, pemberian obat, pemberian obat pencegahan massal. Jadi itu oleh pemerintah diberikan albendazole, jadi suatu antihelmintik luas, ya. Jadi bisa ke semua cacing. Pada anak 1 sampai 2 tahun itu diberikan 200 mg. Di usia di atasnya, di atas 2 tahun itu 400 mg. Itu isinya apa sih dok? Obat cacing itu apakah cacing juga atau apa dok? Bukan. Obat untuk cacing. Betul, untuk membunuh si cacingnya. Obat untuk obat untuk membunuh kalau cacingnya tambah sehat malah bahaya ya obat untuk cacing apa-apa. Kirain obat cacing itu isinya cacing juga dok. Bukan. Untuk membunuh si cacing. Untuk membunuh si cacing itu ya. Berarti pemerintah udah ada nih zat yang memang ya semua cacing udah pasti kebasmi. Tapi kekurangannya albendazole ada kekurangannya? Kekurangannya adalah dia harus dengan resep dokter. Jadi nggak dijual bebas. Nggak bisa langsung beli di apotek? Nggak bisa. Harus dengan resep dokter. Sehingga ada alternatifnya biasanya. Ada yang dijual bebas, itu berupa mebendazole. Mebendazole itu biasanya kita berikan, ini untuk anak di atas 2 tahun ya, yaitu 500 mg single dose atau dosis tunggal. Jadi sekali minum aja. Sekali minum udah aman itu ya. Betul. Kemudian alternatif lainnya apabila mebendazole tidak didapatkan, bisa obat pirantel pamuat. Apa itu dok? Pirantel pamuat itu obat cacing juga. Obat cacing juga. Tapi ini yang dijual bebas dok ya? Iya, yang dijual bebas. Maksudnya yang bisa didapatkan teman-teman atau bapak ibu di apotek. Apotek-apotekan. Itu untuk yang fase awal nih dok, masih kan ya. Kemudian kalau yang fase yang udah parah, apalagi sudah terlihat dia ada gizi buruk dan segala macam, tentunya harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tidak hanya cuma cacingnya yang kita tangani, tetapi kondisi yang lainnya. Misalkan dia udah mengalami gizi buruk, ya kita harus perbaikin gizinya. Kemudian sampai ke paru misalnya udah rusak, parunya juga. Misalkan parunya udah kena juga, parunya juga harus ditangani. Misalkan dia menyebabkan sampai ke anemia, misalkan anemianya juga harus ditangani. Jadi kan lebih kompleks daripada
karena udah ngerusak kan tadi. Betul. Ya, paham. Kalau itu udah terparah berarti dok. Iya. Oke gitu ya, berarti yang pertama pencegahannya tadi ya udah tadi pakai cairan yang apa tadi Albendazole. Itu yang program pemerintah. Yang pemerintah tadi. Itu yang 2 obat OPM yang atau 2 obat yang alternatifnya tadi. Atau kalau misalnya udah parah, udah penyakitnya macam-macam, itu nggak bisa pakai albendazole tadi ya. Betul. Itu harus karena harus koreksi. Iya benar-benar. Yang lain komplikasi yang lainnya. Oh paham. Berarti memang semenakutkan dia karena kan cacing krem itu maksudnya cacing krem semua cacing lah. Cacing kan kelihatannya kayak remeh banget dok ya, kayak kecil gitu, tapi ternyata benar-benar seberbahaya itu gitu. Dan kalau Mas ingat tadi juga kan dia ada siklusnya kan dan harus keluar dari tubuh dulu. Apabila dia udah banyak ditemukan di dalam tubuh itu kemungkinannya ada 2. Masuk telurnya yang sangat banyak atau dia infeksi berulang. Iya, paham. Misalkan dia memang suka ini kebiasaannya nih memang kayak gitu berarti memang suka main tanah, nggak cuci tangan segala macam. Jadi infeksi terus-terusan terjadi. Kemarin tuh dari netizen juga banyak beberapa pasti ada kubu-kubunya lah. Dia menyalahkan keluarganya juga mungkin belum terlalu menjaga anaknya atau apa. Tapi kalau misalnya dokter bisa nunjuk ke satu unsur apa dok yang menurut dokter paling bertanggung jawab sama kasus si anak ini dok? Ya semua harus bertanggung jawab. Tetap semuanya dong ya. Dalam artian ya kasus kecacingan itu kan paling erat hubungannya dengan sosioekonomi mas. Oke. Bagaimana seseorang mendapatkan air bersih ketika dia tidak mampu mendapatkan air bersih tersebut. Itu kan ya. Bagaimana dia dapat menjaga lingkungannya tetap bersih ketika misalkan MCK-nya aja tidak di jamban atau toilet yang memadai seperti itu. Kan susah ya. Iya. Jadi harus semua lini dari pemerintahnya juga harus bergerak, harus mensosialisasikan jamban itu syaratnya harus seperti ini loh, harus ada septic tanknya, jarak dari sumber airnya harus misalkan minimal 10 meter. Itu kan sering kali tidak tercapai oleh mohon maaf kayak orang-orang yang sosioekonominya itu rendah seperti itu. Itu ngaruh banget dari dok ya. Dan nggak bisa kita cuman menyalahkan kebiasaan. Kadang kebiasaan ini juga terjadi karena keterpaksaan juga dok ya, keadaan yang kayak gimana. Jadi teman-teman udah berarti coba sekarang jangan terlalu pilih yang mana yang harus disalahkan atau yang mana yang harus diprevensi, semuanya saling melengkapi tuh sebenarnya. Dari keadaan yang teman-teman bikin atau misalnya perilaku yang teman-teman lakukan setiap hari itu pasti mempengaruhi khususnya tadi cacingan ini tadi ya. Paham. Apa dok? Misalnya dokter punya pesan nih dok buat teman-teman yang lagi nonton buat menghadapi cacingan ini dok atau menghindari cacingan ini apa aja dok? Tentunya jaga kebersihan diri. Jaga kebersihan. Kebersihan termasuk ini ya. Jari-jari ya. Kuku. Oke. Kuku kalau bisa dijaga tetap pendek. Kemudian harus dibersihkan. Kemudian untuk orang tua mulailah mengajarkan anak-anaknya untuk mencuci tangan, terutama di kegiatan-kegiatan tadi ya, sebelum makan, habis bermain di luar, habis itu setelah menyentuh hewan. Itu juga ajarkan anaknya tetap menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah. Itu juga habis itu apa lagi ya? Oh iya. Bawa ke posyandu kan? Buat untuk dapat ini ya program pemerintah. Benar, ikut pemerintah, jangan salahkan pemerintah langsung. Pemerintah juga udah ngasih program juga dok ya. Jadi jangan nanti tiba-tiba ini salah kalau misalnya teman-teman belum ada ikhtiarnya gitu. Tapi kalau udah ikhtiar, udah coba ikut programnya, udah pokoknya itu yang terbaik yang dilakukan itu insya Allah dapat hasil yang terbaik juga dok ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat dokter. Pembahasan cacingan ini sebenarnya nanti kalau dokter berarti bahasnya banyak kan dok, nggak cuma cacingan aja dengan dok. Sebenarnya banyak sekali ya. Iya, ini bisa ya. Komplikasi yang lain. Untuk cacingan ini mungkin kita tutup bukunya di sini aja teman-teman buat cacingan. Nanti banyak kasus-kasus ke depan nanti bisa kita diskusi lagi sama dokter Ana Hari. Tapi untuk cacingan ini kayaknya udah clear ya teman-teman. Tadi harus
jaga kebersihan yang pasti. Habis itu tadi kalau bisa ikut program pemerintah yang ngasih obat cacing itu ikutin juga. Habis itu nanti teman-teman juga pastikan keadaan atau gizi yang lainnya selain kebersihan itu juga prima gitu. Jangan sampai itu bikin komplikasinya tambah parah gitu. Itu pokoknya semuanya udah tadi dikasih tahu sama Dokter Anahri. Kita tepuk tangan dulu buat Dokter Anahri. Selanjutnya nih dok, ini kita lanjut ke segmen berikutnya dok. Segmen berikutnya, jadi ini kita segmen kedua ini memang pertanyaannya agak random dok. Dokter harus menjawab 3 pertanyaan. Dari 1 sampai 10. Bebas, dokter mau jawabnya bercanda juga nggak apa-apa dok. Tapi ini pertanyaan dari penonton kita dok. Jadi coba dokter silahkan pilih aja sebentar, saya bacakan. Yang pertama, dokter mau pilih nomor berapa dulu dok? 1 sampai 10 ya? Iya 1 sampai 10. 1 dah. 1, oke. 1 itu tips, coba dokter berikan tips membangun karir dok, sebagai dokter berarti dok ya. Membangun karir dokter kayak dokter. Apa random dari cacing ya? Iya sangat random dok, ini sangat random banget ya? Memang lompat, kalau cacing tadi kita udah close dok. Terus membangun karir sebagai dokter. Sebagai dokter, menurut dokter apa yang paling penting dok? Dokter itu perjalanannya panjang sekali. Dari pendidikan, dari diikutin habis itu koas, pendidikan profesinya, kemudian harus ikut magang atau internship itu baru bisa berkarir sebagai dokter. Tentunya teman-teman harus memiliki kesiapan mental, kesiapan lebih banyak mental sih Pak. Kemudian keingintahuan itu juga, habis itu keinginan belajar yang lebih itu juga sangat dibutuhkan. Mentalnya ini maksud mental yang kayak gimana dok? Yang dibutuhkan seorang dokter lu mental yang seperti apa dok? Kadang kita kan ketika kita bertemu dengan pasien, habis itu bertemu dengan keluarganya, kadang kita dalam pemberian terapi tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada aja biasanya ketemu pasiennya pada akhirnya mohon maaf meninggal misalkan. Jangan buat kasus-kasus seperti ini sebagai malah beban ya. Jangan diambil take it personal gitu, jangan. Betul. Justru dengan kejadian ini harus memacu kita untuk terus belajar. Oh ini saya kurangnya di sini. Oh ini yang harus saya perbaiki. Justru harus seperti itu. Jangan malah down mentalnya seperti itu. Berarti dokter pribadi pernah sampai yang kayak gitu dok? Maksudnya menemui kasus yang dokter gagal tanganin? Pernah. Pernah itu dok. Dan dulu kan pernah di IGD juga, jadi beberapa kali juga pernah. Itu langsung mental dokter yang langsung bukan atau awalnya tuh ngedown juga dok? Enggak sih. Dan memang udah persiapan mental dokter ya. Memang udah menanamkan pada diri harus bersikap seperti itu. Maksudnya kita harus siap dengan segala situasinya. Kepada keluarga pun harus kita jelaskan situasi terburuknya bagaimana, situasi yang terbaiknya juga bagaimana, seperti itu. Yang penting buat yang si dokternya ini udah maksimal udah melakukannya. Yang penting kita sudah maksimal. Mentalnya tuh berarti penting dok ya sebagai dokter. Apalagi dok selain itu dok? Tadi sih pembelajaran, keinginan selalu belajar terus ya, itu juga penting. Memang benar sih ada orang yang kayak udah selesai nih misalnya jadi dokter udah dapat gelar, aku udah paling tahu gimana belajarin, nggak jangan kayak gitu dok. Ilmu kedokteran itu selalu berkembang. Pastinya banyak obat-obat baru yang diteliti seperti itu kan, yang lebih efisien, lebih efektif. Kalau kita nggak ngikutin itu, akhirnya ketinggalan. Iya benar, paham. Apalagi dok, itu aja berarti. Lebih ke situ itu ya pokoknya mental dan berarti mental tadi jangan terlalu take it personal, mental berkembang sama mental mengembangkan pengetahuan juga ya. Haus ilmu lah istilahnya. Baik itu nomor 1. Nomor 2 mau dok, nomor berapa dok? Nomor 7 nomor 7. Misalnya dokter mau memberikan pesan untuk dokter yang diri dokter juga tapi yang dulu yang masih muda atau misalnya di umur berapa ya, di umur masih muda deh, umur SMA deh itu belum dokter, masuk berarti? Belum masih mau itu dokter mau ngasih apa dok, mau ngasih pesan apa dok buat diri dokter yang lama itu? Ke diri saya sendiri. Ke diri dokter dulu apa yang mau dokter sampaikan itu? Mungkin lebih giat lagi belajarnya pada waktu itu. Habis itu
Lebih persiapkan diri sih mas. Oke. Oh, berarti Bu Dokter ada fase di mana dokter merasa ini kurang persiapan nih. Betul. Bisa lebih well prepare sebenarnya. Betul. Oke, baik. Terus apa lagi dok? Apa lagi ya? Jangan kebanyakan main. Jangan banyak main. Oh, masih banyak main dulu dok ya. Oke. SMA itu saya kasihkan organisasi itu. Oh, anak memang orang yang suka organisasi banget ya. Oh, itu distraction berarti dok ya. Oke, paham. Jadi lebih banyak di sekolah, bahkan sampai nginep kayak gitu kan untuk persiapan acara-acara di sekolah. Oh, gara-gara tadi ya organisasi. Oke. Apalagi dok? Apalagi ya? Itu sih mas. Oh, itu udah ya. Oke. Pesan untuk diri dokter yang masih muda dulu ya. Oke, yang 3 dok, yang terakhir. 3 ya. Ambil tengah deh. Ambil tengah. 5. Oke, baik. Oh, ini agak fresh sih dok pertanyaannya. Nggak tahu dokter tapi mendengarkan lagu nggak dok? Aduh, lagu saya lama-lama. Nggak apa dok, nggak apa dok. Dokter, oke, pilih aja deh. Dokter mau lagu atau ayat Al-Quran dok? Apa nih? Jadi mau ditanyakan adalah lagu atau mungkin ayat Al-Quran apa yang benar-benar atau surah mungkin yang bikin dokter semangat terus gitu, atau yang bikin kalau misalnya lagi down, oh ini yang jadi menginspirasi, oh ini yang lagi harus kayak obat lah, P3K-nya dokter tuh apa dok? Boleh dua-duanya juga boleh, lagu apa? Kalau ayat Al-Quran itu sebenarnya surat Ar-Rahman sih kalau saya. Yang mana dok? Oh, surat Ar-Rahman keseluruhan. Lebih ke ayat Fabi Ayya Allah. Karena segala sesuatu di hidup itu memang harus disyukuri. Iya, benar. Ya kan? Segala sesuatunya, nggak usah perihal materi yang di tubuh kita aja, kalau kita rasain dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus disyukuri. Kita bisa melihat, bernapas dengan nyaman, berbicara dengan lancar, gigi nggak berlubang tuh harus disyukurin sebenarnya kan. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan seperti, sehingga dengan tertanam bahwa kita hidup ini harus banyak-banyak bersyukur seperti itu, kita pada akhirnya akan menghindari sesuatu yang sia-sia. Paham. Itu Ar-Rahman itu ya berarti dok ya. Kalau yang lagu ada apa dok? Lagu andalan dokter ya? Aduh, lagu satu lagu jadul nggak apa-apa dok. Waktu yang masih zaman organisasinya juga. Lagu nggak banyak yang inspirasi sih. Apa? Lebih ke nikmatin. Paling nikmat dok, lagu paling nikmat. Kalau saya lagu rekomendasi dokter. Kalau lagu ini selera sih. Cuma saya dulu paling suka lagunya Dream Theater. Oh, Dream Theater. Oke. Yang mana dok? Yang mana? Kayak Metropolis, Dance of Eternity. Oh, semua lagu Dream Theaternya. Sampai ke album, ngikutinnya sampai ke album Octavarium sih. Setelah itu kan backward keluar kurang ngikutin. Oh, udah enggak. Lumayan juga tesnya musik dokter ya, Dream Theater ya dokter nih. Tidak tergambar gitu. Jadi kan susah kan? Iya. Dream Theater itu unik soalnya. Secara musikalitas. Apa dokter melihat mereka uniknya dari mana dok? Apa ya? Beda dari yang lain. Kemudian solo play-nya juga solo play-nya bagus. Kemudian saya dulu juga anak band soalnya. Alah. Jadi ngefans sama Jongnya. Oke, berarti suka ngulik-ngulik Dream Theater juga dulu dok ya. Mantap. Sampai sekarang masih ngeband dok? Udah jauh, udah lama. Ada waktunya. Alah, iya. Itu udah mulai ditinggalkan dari kapan tuh dok? Dari masuk kedokteran kah atau pas? Dari kuliah. Pas dari kuliah itu udah enggak ya? Kuliah itu sesekali aja sih. Sempat ikut Disnatalis. Disnatalis tampil berarti dokter. Oke. Keren. Kita tepuk tangan dulu Dokter Nahri. Terima kasih dokter hari ini. Satu pertanyaan terakhir dok dari Koko dok. Ini pribadi dari Koko sih dok. Kan tadi ini baik cacingan lagi dok. Tadi udah selesai. Baik cacingan dok. Koko jadi penasaran dok. Tadi kan kayak banyak juga itu tuh permasalahannya dari dalam, dari pencernaan tadi sama dari kebersihan kan. Betul. Nah sedangkan kayak Koko jadi penasaran dok, apakah ini berpengaruh dok? Kayak kita tuh disuruh dianjurkan untuk puasa, habis itu dianjurkan untuk berwudu 5 kali sehari, itu tuh berarti berpengaruh dok ya? Secara kebersihan mungkin akan berpengaruh. Tapi kalau buat puasa gitu, mengosongkan perut tuh berpengaruh nggak buat cacing ini dok? Apakah mereka jadi nggak makan habis itu mati atau enggak dok? Kalau saya kira nggak semudah itu sih. Oke.
Oh berarti mereka masih Karena misalnya. kan kita berpuasa pun masih ada jam berbuka Oh itu masih. dan sahur seperti itu. Tidak seberpengaruh itu berarti dok ya. Oh tapi Maksudnya, kalau ya dia nggak akan mati kalau ibaratnya dalam sehari itu pun masih makan gitu. tapi itu mungkin berpengaruhnya sama metabolis tadi dok ya. Penyakit oke. Tapi kalau buat kebersihan ya tadi wudhu juga sebenarnya buat menjaga kebersihan juga ya. Oke paham dok. Oke dok, terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kembali kepada Dokter Anahari sudah datang ke podcast Cordial Health Chat. Teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya-tanya dokter atau tanya-tanya tentang permasalahan yang lain bisa di kolom komentar. Mungkin nanti malah ya pertanyaan teman-teman bisa kita buatkan episode khusus nanti. Atau misalnya mau kontak dokter, IG-nya aktif nggak dok? Aktif. Nah, bisa dikontak IG-nya dokter, nanti kita cantumkan di sini nih IG dokter, boleh di-follow aja. Bisa langsung DM dokter aja mau tanya-tanya atau apa, atau misalnya lebih enak lagi kalau teman-teman mau langsung konsultasi ke Cordelia. Jadi dokter tiap hari apa aja dok? Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi tiap Selasa, Kamis, Sabtu Dokter Anahari ada di sini standby. Jadi teman-teman harus janji dulu berarti dok ya? Enggak. Oh standby aja dokter. Standby Dokter Anahari di sini. Jadi teman-teman kalau mau langsung datang juga boleh nih, Dokter Anahari mau ngobrol-ngobrol sambil konsultasi bisa datang langsung ke Cordelia Medical Center di Sungai Besar sini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga kalau misalnya bermanfaat. Tag kita misalnya mau di story Instagram, di tag Dokter Anahari tadi, atau tag di Cordelia Pharma juga, supaya nanti kita bisa reply teman-teman juga. Terima kasih sekali lagi buat Dokter Anahari, terima kasih juga buat teman-teman. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.